Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Karamah Ustaz Haji Ni'am Bapak Haji Abdul Rahman, yang kita muliakan Bapak Haji Ma'in, Bapak Haji Tauhid, serta Bapak Haji Mahmud, Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi, sekaligus Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah, Bapak Dr. Haji Ahmadi, Bapak Haji Syafi, Bapak Haji Zedan, Ketua Masjid Jami Al-Bahjah, Bapak Haji Noman Prawoga, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus hadir kita setiap subuh Selasa pagi di Masjid Jami Al-Hidayah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian harta dalam kegiatan rutin di masjid ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Mudah-mudahan pelebaran tanah wakaf Masjid Al-Bahjah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dilunasi wa ta'atil jami'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa kita telah masuki tanggal 8 daripada bulan Rajab, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia telah datang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, sambutlah bulan yang mulia ini, bulan yang agung ini, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan niat dan nilai-nilai agama dan ibadah yang kita tingkatkan di bulan ini. Karena di bulan ini setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katalah masuk dari permulaan awal bulan Rajab, salafun sholihin, para guru-guru kita dan orang-orang tua kita, bahkan setiap doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah melaksanakan sholatul fardu, di dalam doanya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan 2 bulan lagi, tapi kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dari permulaan daripada awal bulan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 35, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada
sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan makhluk yang bakal hidup di alam dunia ini, baik malaikatnya, baik jinnya, maupun manusianya, maupun hewan ataupun tumbuhan yang hidup di alam dunia ini, yang pertama kali Allah ciptakan adalah waktu. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Quran, di dalam kalimat wad-duha wal-layli wal-asri. Di dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala berfirman wad-duha, demi waktu pagi, waktu duha, wal-layli, demi waktu malam, wal-asri, demi masa. Jangan dalil inilah bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu, karena waktulah yang menentukan nasib seseorang ke depan. Makanya sebelum Allah ciptakan diri kita, pertama dihitung waktu. Kapan di waktu hidup kita yang Allah wujudkan di dalam rahim seorang ibu, tatkala berumur 4 bulan. Tatkala 4 bulan di situlah segumpal daging yang sempurna bentuknya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami jadikan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Wa sabqa sam'u wa basar wal Qur'an, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah yang menciptakan belahan mata, belahan telinga, belahan mulut, belahan ini, dan sempurna Allah ciptakan seluruh anggota tubuh manusia. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Engkau lah ya Allah sebaik-baik penciptaan. Dalam surah Al-Quran ayat 10. Tatkala berumur 4 bulan baru Allah perintahkan malaikat untuk mengambil ruh muhallaqun bil arsh, ruh yang berkatungkan ataupun ruh yang ada di Arsyur Rahman, di bawah Arsyur Rahman, di bawahnya itu surga dan Jannatul Na'im, yang berkatungkan di sana, diambil itu, dimasukkan ke dalam rahim, barulah ada wujud kita dalam rahim seorang ini. Tatkala umur 4 bulan, berapa lama kita dalam rahim? Selama 9 bulan 10 hari. Kemudian sudah waktu ditentukan oleh Allah, lahirlah kita di alam dunia. Itu dihitung waktu kehidupan alam itu. Tatkala lahir, kau lahir di rumah sakit ataupun di bidan, itu pasti ditulis. Kalau lahir di dukun, itu nggak ditulis, paling disamain dengan pohon kecapi. Coba tanya bapak lahir itu tahun berapa? Kalau engkau sih, bapak lahir, engkau tuh nanam apa? Pohon kecapi. Jadi sumur bapak sumur kecapi. Kalau sekarang ditulis administrasi untuk keluar akte kelahiran pada bulan ini, pada tahun ini, pada hari Rabu, jam ini, menit ini, detik ini, si bulan telah lahir dalam keadaan sehat. Ditentukan oleh waktu berapa lama kita tinggal di dunia. Walaupun mustaqarrun wa mata'un ilahi, tinggallah engkau wahai Adam dan Hawa dan anak keturunanmu sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Bajaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak ada seorang pun yang menunda atau memajukan walaupun hanya sesaat. Tatkala manusia tinggal di alam dunia, makanya Allah katakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'yakum summa yumiitukum summa
Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah, hai manusia, kata Allah, kenapa kalian ingkar kepada Allah sedangkan makhluk yang Allah ciptakan begitu banyak jenisnya? Kenapa manusia lebih banyak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena manusia makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Ma khalaqa khalqa abdul min albi, Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna kecuali akal, ilmu, pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia yang menjadi khalifah di alam dunia ini. Makanya Allah tanya ke manusia, kaifa takfuruna billah. Kaifa harus isim istifhami, istifhamnya al-inkari, pertanyaan, isim istifhamnya tapi ingkar. Kebanyakan manusia ingkar, kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kaifa takfuruna billah, hai manusia, kata Allah, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kalian benda mati. Ini kita dulu benda mati. Laksana kayu ataupun benda yang tidak ada gunanya, bahkan sesuatu yang menjijikan. Min ma'in dabitin yakhruju min baini sulbi wa ta'alik, karena manusia asal usulnya dari air yang memancar dari tulang rusuk yang masuk ke dalam rahim seorang ibu, keluar dari tempat jantina, masuk dari tempat jantina, keluar pun dari tempat jantina, berupa sebab jangan. Sumahyakum, kemudian kami hidupkan kalian di mana? Di dalam rahim 4 bulan. Kemudian wujud dengan nyata, bentuk yang amat sempurna di alam wujud. Summa yumitukum, kemudian kami matikan. Hidup di dunia ada waktunya, enggak lama, cuman sebentar hidup di alam dunia. Makanya katalah Nabiullah Nuh bertemu dengan umatnya, kemudian dia bersedih dan dia menangis. Nabi Nuh mengatakan, wahai umatku, kenapa aku bersedih dan menangis? Dia bilang, aku mendapatkan musibah. Wahai Nabi Nuh, musibah apa yang kau dapatkan? Putra kesayangan, putra meninggal. Nabi Nuh tanya, berapa usia putramu? Usia putraku 300 tahun. Nabi Allah mengatakan, wahai umatku, bagaimana terangan jika engkau hidup nanti umat akhir zaman umurnya cuma singkat, cuma 6-7% daripada umur engkau. Karena umurnya umat Nabi Nuh hampir 1000, bahkan Nabi Nuh umurnya 1050 tahun. Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, jarak yang lebih daripada itu. Umat Nabi Allah mengatakan, andai kata aku hidup di masa umat akhir zaman, umurnya cuma singkat 60 sampai 70 tahun, pasti aku akan tinggal di samping halaman kuburan. Aku bikin tenda ataupun rumah dari kayu yang sangat sederhana, hanya tinggal menunggu waktu saja. Aku tidak akan habiskan waktu sedikit pun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu
Ada 12 bulan yang telah Allah tentukan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan ini berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wasyahrun yufariqu baina Jumadil akhir wa Sya'ban wa huwa syahrul Rajab. Sedangkan 1 bulan itu dipisahkan oleh Allah, diambil dengan 2 bulan, yakni bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Kita sekarang masuk di bulan Rajab, tanggal 8 di bulan Rajab atau tanggal 9 di bulan Februari 2022. Dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dalam 1 tahun itu jumlah hari 365 hari. Dalam 1 bulan itu 30 sampai 31 hari. Jarang dan tidak ada yang menamakan bulan ataupun melebihi daripada tanggal dan hari. Makanya nggak ada tanggal 33, ada kan? Nah, siapapun pemimpinnya, siapapun rakyatnya, nggak mungkin dirubah. Itu namanya waktu dan hari dan bulan ditambahkan 3. Bilangan hari itu cuma 7 hari, dimulai pada hari Sabtu sampai Jumat. Hitung dari Jumat sampai Kamis. Ada yang tambahin jumlah hari itu? Enggak. Dengan dalil bilangan inilah yang menentukan Allah yang Maha Kuasa, maka tiada Tuhan selain Dia. Lau kana ilahun la fasada. Surah Al-Anbiya. Andai kata ada Tuhan selain Allah, pasti dunia ini akan hancur. Wa huwa wahidun hayyul qayyum. Dialah Allah Maha Satu, Maha Tunggal, Hayyul Qayyum, yang mengatur seluruh makhluk kehidupan di alam dunia ini. Hanya Allah yang menentukan. Kalau ada yang kata ada Tuhan tandingan, adakah Tuhan tandingan itu menentukan waktu atau menambahkan hari ataupun menambahkan tanggalan jadi 32? Ada? Dimulai itu dari tahun Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dalam satu tahun ini 365 hari menjadi 12 bulan. 12 bulan itu 1 bulannya 30 sampai 31 hari. Dalam 1 minggu bilangan 7 hari. Bilangan 7. 1 hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik tinggal di dunia. Apa yang kita lakukan? Mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 detik. Sebab jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 jam, 1 detik aja manusia hidup di alam dunia, kenikmatan anugerah panjang umur diberikan syahat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, menghidup udara dalam 1 detik. Wa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada mereka. Itu ditanya 1 detik. Sebab 1 detik hidup di dunia 40 hari di alamul barzakh. Orang yang beribadah 1 detik di alamul dunia, dia akan bahagia di alamul akhirat.
dikerumuni oleh malaikat, disanjung-sanjung oleh hamba-hamba Allah dengan ucapan salamun qaulan min rabbir rahim. Salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dilayani oleh bidadari yang cantik, tinggal di singgasana yang begitu besar dan begitu megah, bermacam-macam hiasan yang begitu indah. Itu orang yang hidup cuma 1 detik hidup di alam itu diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa di alam surga selama 40 hari. Apa yang dilakukan seorang hamba dalam 1 detik dalam beribadah? Dilihat ke atas ke bawah, ada bacaan Allah, ada bacaan Allah, udah hilang. Di Masjid Al-Bahjah bacaan Allah, di Masjid Al-Afiyah bacaan Allah, di Masjid Mutmainnah bacaan Allah, di Masjid Al-Barakah Jalan Biru tulisan Allah. Saya bilang tulis di atas itu bacaan Allah. Siapapun yang tulis bacaan Allah, selagi tulisan itu masih ada, mendapat pahala jariah yang Allah berikan kepada seseorang. Tatkala melihat Allah, ibadah 1 detik, mengucap nama Allah 1 detik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bahagia hidup 40 hari di alam surga jalla jalaluhu. Kalau 1 detik di alam dunia, di alam barzakh 40 hari, bagaimana kalau tinggal di alam dunia 1 menit? Berapa yang Allah ganjarkan bagi mereka bahagia hidup di alam akhirat, yakni 2400 hari. Berapa? 1 menit hidup di dunia, 2400 hari kebahagiaan di alam surga. Kalau 1 jam dia hidup di alam dunia di dalam beribadah seperti kita, alhamdulillah, jam 4 sudah datang, bahkan belum jam 4 sudah melaksanakan ibadah sholat, tahmid dan zikir, panjatkan doa, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, datang menuju masjid sebelum subuh, melaksanakan sholat subuh sampai nanti isyraq, perkirakan 2 jam kita beribadah di masjid ini. Kalau 1 jam saja kita beribadah, berapa mendapatkan di alam langit nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang dihabiskan 1 jam hidup di alam dunia beribadah kepada Allah, yang akan mendapatkan 14.400 hari tinggal di alam langit di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah 1 jam, berapa di alam surga didapatkan? 14.400 hari di alam surga. Itu nilai ibadah kita. Kalau sudah masuk surga itu khalidina fiha abada, dia akan kekal di dalamnya. Begitu juga kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, 1 detik dia berbuat dosa, dia masuk di alam barzakh dalam keadaan menangis dan menjerit. Setiap detik dia menangis dan menjerit, minta pertolongan dari orang-orang yang ada di dunia, min aqaribihim, dari kerabat-kerabatnya, wa juwadihim, dari istrinya, wa banatihim, dan putra-putri, wa syauhi wa sawti, alangkah rindunya hatiku kepada saudaraku, minta minta. Jangankan kita baca Fatihah ataupun kita niat sedekah jariah kepada orang-orang yang meninggal dunia, diingat aja namanya, diingat aja namanya. Itu orang yang di alam barzakh diberitahukan oleh malaikat,
bahwa istrimu, anakmu, putrimu, putramu, mantu dan cucumu mengingat engkau itu girangnya bukan main. Belum didoain, belum diapain, belum didoain, baru ingat aja. Orang yang di alamul barzah itu girangnya bukan main, apalagi didoakan, apalagi dia sedekahkan. Baik amal jariah yang kita lakukan pelelangan kemarin untuk pembebasan lahan parkir di Masjid Al-Bahjah, maka harus segera. Kenapa? Harus segera dibayar. Lain kalau pembangunan bisa 2 tahun, di pelelangan harus segera. Ingat itu, bahwa orang itu kiranya bukan main. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu bulan purnama yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Katalah kita niatkan niat baik untuk orang tua kita, saudara kita yang meninggal dunia, hatinya lebih senang, lebih bahagia daripada 1000 malam di bulan Ramadan bagi mereka yang ada di alam barzah. Apa perbuatan dosa 1 detik yang dilakukan? Ada kan? Ada. Lagi kondangan habis makan tuh biduan nyanyi dan bisa gitu. Sawer. Sambil lewat tahu pantatnya kan dosa tuh. Dosa kan? Dosa. 1 detik gara-gara nabok, nangis di alam barzah, disiksa oleh malaikat, digencet dengan teriunan beratnya perut bumi ini, digencet dengan tubuhnya orang yang berbuat dosa. Itu baru nabok. Tambah senyum, tambah lagi dosanya. 2 detik. Kasih duit, bawa, angkat sedetik, ngasih sedetik, diterima sedetik. Berapa detik? 3. Bisa 7 detik. 1 detik di alamul barzah itu 40 hari di alamul barzah disiksa Allah Ta'ala. 4 kali 7 berapa? 28. 28. Berapa? 280 hari disiksa Allah Ta'ala di alam barzah. Allah. Makanya bahagia kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, ditetapkan iman dan Islam kita, masih menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Rajab. Kala masuk bulan Rajab kita dianjurkan untuk berdoa. Apa yang kita? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Rabbi firli warhamni, ya Allah sayangilah diriku. Wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku ketika Allah berikan izin lidah kita untuk memohon keridhaan, ampunan, rahmat dan taubat kepada Allah. Allah terima ketika kami hidup di alam dunia. Allah katakan dalam surah Al-Quran, istaghfiru rabbakum fa innahu ghafar. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Istaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan semua dosamu. Wa in kana dzunubaka min anani sama wa firru wa la ubali. Andai kata dosa kamu menutupi langit, aku ampunkan semua dosa kalian dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi.
Maka Nabi Hud menghimbau kepada umatnya dalam surah Al-Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum matan hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa in khafu 'alaikum 'adzabun kabir ila Allah marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu dan bertobatlah kalian kepadanya. Jika kalian mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada Tuhanmu, yumatikum matan hasanan ila ajalin musamma, dialah Allah akan menyanyikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, sejahtera, langgeng kehidupan di alam dunia dengan panjang umur dalam keadaan sehat, ketentraman jiwa, rukun dengan keluarga, berteman dengan orang-orang yang baik, berkumpulan orang yang baik, bertetangga dengan bertetangga yang baik, hidup gampang dan mudah, setiap kesulitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan gelisah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlah. Nanti di hari kiamat Allah akan panggil tuh setiap manusia yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diprioritaskan untuk segera masuk di alam surga. Gak perlu lama-lama hidup di alam neraka, di padang mahsyar. Wa in tawalla fa yakhafu 'alaikum 'adzabul kabir. Jika kalian tidak mau bertobat kepada Allah dan tidak mau mohon ampun kepada Allah, ini khafu 'alaikum 'adzabul kabir, sungguhnya aku takut kalian akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Ilallah marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Hanya kepada Allah kalian dikembalikan dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ketika kita masih hidup di alam dunia, ada dua tempat, dua waktu ucapan Rabbi firli warhamni wa tub alayya Allah tidak akan terima sama sekali. Walaupun dia sujud di hadapan Allah dan dia meneteskan air mata, sehingga tidak ada lagi tetesan air mata kecuali darah yang keluar dari tangisan mereka, Allah tidak akan terima di dalam dua waktu dan dua tempat. Jawabannya nanti setelah saya akan katakan. Kalau nggak berasa وَرَبَّنَا كَرِيمٌ وَرَبَّنَا كَرِيمٌ ارْحَمْنَا رَحْمَةً بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ وَبِشِرِ الْفَاتِحَةِ وَبِكَرَامَةِ الْفَاتِحَةِ افتح لنا